selamat siang. Kita di Palasari mungkin ini jenazah yang ke-6 yang dipanggil Tuhan ya. Mina bentan mungkin saling omong-omong. Sebenarnya kalau mati romo. Mungkin lo koncreng mati sebenarnya sing tawang masih. Cek romo komang mati si malu sing tawang masih. Tapi dengan Injil hari ini dengan luar biasa bahwa kematian itu bukan hak kita. Tapi satu kriteria yang jelas bahwa apapun yang kau buat bagi seorang yang paling hina ini, itu kau buat bagi aku. Akunya huruf besar. Ini bagi Yesus. Sehingga kemarin kita persiapkan lewat berita, akan makamkan di Palasari, semua kita kumpul sebentar buat rencana semua bagaimana, pasti panas sekali ya. Panas sekali di Palasari ini. Mungkin juga di Selabih mungkin 2 kali lipat panasnya karena lebih dekat pantai lagi. Lagi di negara mungkin kayak macam kompor, mungkin panas sekali. Begitu Singaraja mungkin. Romonya blackie semua karena kepanasan. Ya. Dan hari ini Romo Thomas yang kita kenal, saya tahu sebelumnya panggilnya Romo Thomas. Saya tahunya dia setelah menjadi imam karena jarak kami agak jauh ya. Saya 2001 pastor paroki, dia tahbisan di Lama Nabi. Tapi sebagai diakon dia bersama angkatan Romo Martanto, makanya Romo Martanto datang ini ke sini. Teman tahbisan diakon di Tapiret. Dan selama beliau libur di rumah, yang paling sering panggil itu Romo Tanto minta bantuan untuk memisah di Munang Maning supaya Romo Tanto bisa jalan-jalan sambil berbuat baik katanya begitu. Tapi yang terpenting karena sebagai Okso dia punya semboyan adalah ora et labora, jadi sepi ya, tidak begitu banyak di paroki, dan kita sekalian yang hadir di sini. Namun tantangan kematian ini bukan hanya untuk Romo Thomas yang dipanggil, kita sekalian masih hidup ini. Karena minta maaf ini mungkin di paroki lain ya, orang meninggal begitu banyak ya. Ada macam-macam semacam omongan menjadi pola pikir kita. Yang paling keren itu ini Romo amah liak nih Romo. Ya. Dojo manusia. Dia punya sampi manaan mati, celeng manaan mati. 2 hari lalu ya di grup Gupi itu, tahu Gupi? Gabungan Usaha Peternak Babi Bali gitu. Tuh. Ada bangkung nih manaan 14 mati konyo. Semua hitam-hitam semua. Dari 260 komentar itu hampir 200 tuh pes amah liak tuh. Amah liak. Ini cara Romo Deni amah liak ya di sini. Terus saya jelaskan dengan bagus. Saya komang, saya bilang gitu. Itu kena virus, namanya virus PRRS. Itu ada vaksinnya, saya kirim fotonya vaksinnya. Harganya saya beritahu. Semua kalau divaksin akan kena seperti itu, macam mumi dia akan mati. Orang komentar, Bapak niki dokter hewan nggih? Saya bilang iya. Dia bilang dokter hewan Yohanes. Mereka yang bilang saya dari awal akhirnya Pak Dokter. Kadang-kadang Bapak sekalian, kadang pengaruh di kepala kita ini, pola pikir kita ini menjadikan kita kadang-kadang menjadi hal yang aneh. Berprasangka tentang orang. Jalmone sakti, jalmone bisa ngeliat. Di mana dasarnya? Kematian itu haknya Allah sendiri. Ya. Hanya Tuhan yang tahu, Bapak yang tahu. Tugas kita adalah mempersiapkan kematian. Dengan berbuat baik, dong gosip-gosip, kolektor liu-liu, itu bagian berbuat baik semua itu. Karena apapun yang kamu buat, bagi gereja, bagi orang yang meninggal, itu kita buat bagi Allah sendiri. Saya lihat teman-teman kelasnya ada Pak Eri Respatio, ada dokter mungkin dari kelas dokter Priyana mengusahakan perjumpaan, ada mungkin Pak Detriawan saya lihat berjumpa dengan ngobrol-ngobrol. Mungkin masih ada jarak di kelas, tapi mereka merasa bagaimana ya, karena kami imam ini kadang-kadang ya mungkin sudah buruk, kadang-kadang sudah gak ada istri, gak ada anak, kadang muka juga kasihan begitu ya. Kadang orang kasihan sama kami ini, karena muka kami mungkin kelaparan ya, lapar, mungkin tugas di kampung. Kadang teman-teman kelas hiburan juga dan keluarga juga. Romo Thomas punya adik namanya Ngahu Yantre, dipanggil Mangku. Saya nggak tahu kenapa dia panggil Mangku, karena mungkin rambutnya putih dari dulu, bisa ngalih putih. Karena dia datang ke 2000 dia menjadi ketua lingkungan, mungkin baru-baru diganti ya. Sehingga bilang siapa itu Mangku Romo, nyan Mangku tuh, Ngahu Yantre tentang Mangku lah Mangku nih.
juga mungkin kakak ada yang ada juga Hindu juga, tapi bagi saya tidak masalah, karena kematian itu tidak mengenal agama, entah agama Islam, Katolik, Hindu, semua akan mati. Mungkin cara menjelaskannya berbeda-beda, tapi kalau saya pribadi, saya bangga sekali kalau saya bisa merayakan misa untuk saudara imam yang meninggal. Kenapa saya bangga? Karena mau tidak mau pada satu saat nanti saya akan ada di situ. Mungkin tidak tahu waktunya kapan. Orang Bali bilang karwan sing nyuh jak bungsil ulung malun, begitu kan. Tapi yang penting bukan itu bagi saya. Mungkin sebagai imam, mungkin karena saya mungkin setiap hari mesti gantian sama merionce misa ya. Saya senang kalau mungkin saya khotbah sedikit ada yang tertawa sedikit. Tapi jangan terus tertawa. Nanti ada S3 sedikit, senyum sinting ya. Tapi diomongkan, tapi saya kira hal yang menyenangkan. Karena bagi kita adalah bagaimana kami imam setia dengan janji imamat kami, dan jujur kami biasanya lebih awal sedikit. Kalau jam 6 berarti jam 6 kurang 5 itu sudah mulai. Kenapa lebih awal Romo? Ya, untuk tuaan itu lebih awal. Nanti kita diambil lebih awal juga. Semoga Romo Thomas doakan kami yang masih berziarah ini. Nanti yang belum kenal, lihat dia punya kakak adik ada semua, ada Pak Suntayo sepupu ya. Di Jakarta semua, ada Pak Putu yang di Benang Maning semuanya. Ya, jadi sebeton sami sana saking selabih minap ya. Semoga dengan hadir di sini ya, kalian semua melihat bagaimana kita menghantar persiapan. Tentu saya yakin untuk sakit pasti teman-teman Romo telah memberikan perminyakan suci, memberikan komuni suci, itu penting Bapak sekalian. Saya nanti kalau ada orang sakit, nanti siapapun apapun yang penting ya, termasuk putus cinta juga boleh. Kami DWA, Romo ini orang perlu perminyakan suci. Kadang bagaimana kita mau mati, tidak. Perminyakan suci adalah sakramen gereja, memohonkan secara khusus kekuatan Allah untuk memberikan kita pengertian, kekuatan batin, pengampunan dosa. Saya berapa kali orang yang putus cinta mau bunuh diri datang, saya beri perminyakan suci, sembuh lagi. Ada lagi yang orang tua-tua diberi perminyakan berkali-kali, tidak mati-mati malah. Yang malah kecil baru ABG naik motor telah menewak komuni tabrakan mati juga. Jadi yang penting Bapak sekalian, kita sebagai umat dan juga umat yang di Palasari khususnya, mengapa kami di Palasari selalu menganjurkan untuk mencintai Ekaristi. Bayangkan, kita permandian orang misah bukan? Otlu bulan kita misah, nak sunat kita misah, nak nganten kita misah, nak mati kita misah. Memangnya beda Romo? Misal nak mati, nak nganten itu beda. Kita rayakan misteri yang sama, yakni Yesus yang menawarkan dirinya sebagai sumber hidup dan kebenaran. Kalau gereja Katolik tanpa Ekaristi sama minap sekali lawar kurangan uyah, sing masuk apo, cemplang, kita makan mungkin kita bisa mual, sehingga wah pangcang suci misalnya sing suci. Justru karena kita berdosa, kita membutuhkan bantuan Allah itu. Sehingga nanti kalaupun kita mati itu bukan urusan kita. Yang penting sebagai umat yang percaya sama Tuhan, kita bisa mendoakan hari ini. Saudara Romo Thomas dan hadir juga banyak Romo yang hadir meluangkan waktu yang panas ini. Semoga kita semua diberikan berkat. Dan keluarga yang ditinggalkan merasa yakin bahwa saudara kita Romo Thomas Ketut Suwitra, karena lewat imamatnya, doa kita telah bersatu dengan sumber Sang Pencipta, dan semoga di Slabe sebagai tempat tinggal, rumah tinggal itu Gua Maria kita itu jadikan yang terbaik di dunia. Jangan kuala-kuala saja. Pohon sing mesia mau yang kering-kering semua tuh yang ngayah Romo. Yo murep Romo. Ada nih dong-dongan, dong yo nanti sebuah kecil sehingga ada semangat pengabdian. Itulah sebenarnya kematian yang sebenarnya. Kalau kita tidak peduli sama gereja, sama orang lain, nyak kengken nyak sing, nak mati nyak kengken pang gitu, ngonjang itu ngedaga beridi kan, itu sebenarnya gereja secara universal, gereja itu mati. Kalau kita hidup, kita peduli. Oh nih sengenah 3 hari aja ya alih nih, alih jadi yoyong-yoyong nih. Di Tegal mungkin mengkap, saya tahu ada perhatian. Mungkin bahasa Balinya care, metakon ini. Saya ngepres care ini ya. 3 hari saya ngenah sing takon ini tahu mati ya. Kenapa begitu? Karena kita gereja itu mati, tidak punya perhatian pada sesama.
Semoga kita yang dipanggil hari ini benar-benar sadar bahwa kematian kita nanti pasti akan mati. Tapi sebelum kita mati, kumpulkan banyak harta di surga, sehingga kematian menjadi kesempatan untuk berjumpa dengan Sang Pencipta. Kita mohonkan semangat ini dalam misah kita pada siang hari ini.